Brak! Suara pintu tiba-tiba dibuka paksa. Setengah berlari, Jenny masuk dan berhenti tepat di depan laki-laki yang sedang asik memangku wanita. Jenny berdiri mematung. Mulutnya hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Matanya nampak berkaca-kaca melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Wanita di depannya tampak panik dan segera melompat merapikan celana dalamnya yang melorot, memasukkan kancing bajunya yang sebagian sudah terlepas. Tak kalah kaget, laki-laki di depannya itu juga dengan sigap langsung berdiri dan menarik celana panjangnya yang juga melorot. "Sedang apa kalian di sini?" teriak Jenny, yang ternyata istri dari laki-laki di depannya. "Jenny," gumam wanita yang di depannya itu. Bimo terkejut melihat istrinya tiba-tiba pulang ke rumah. Padahal tadi pagi dia pamit akan pergi ke rumah orang tuanya dan pulangnya nanti sore. "Jen, dengar dulu penjelasanku. Jangan marah-marah begitu," ucap wanita itu sambil meraih tangan Jenny. "Apa kau bilang? Jangan marah-marah. Kau kurang waras, Bella." Plak! Tangan kanan Jenny berhasil mendarat dengan mulus di pipi kanan wanita itu yang ternyata bernama Bella. Bella merintih kesakitan sambil memegang pipinya itu. "Jelas-jelas kalian sedang mengkhianatiku. Kau bilang aku jangan marah," teriak Jenny emosi. Jenny tak kuasa menahan perasaannya yang berkecamuk. Matanya langsung sembab mengetahui orang yang dia cintai berkhianat di depannya. Yang lebih parah lagi, dia melakukannya dengan sahabatnya sendiri. Bimo menatap tajam ke istrinya. Istri yang sudah dia nikahi selama 5 tahun itu memergokinya sedang berjumbu dengan sahabatnya sendiri. "Jenny, dengar dulu penjelasanku. Kau tidak perlu menyakiti Bella," ucapnya sambil tangannya meraih tangan Jenny. "Jadi kau lebih membela perempuan pintar itu," teriak Jenny sambil tangannya menepis tangan Bimo dengan kasar. Matanya yang tajam menatap sang suami, lalu beralih ke arah Bella yang sedang kesakitan akibat tamparannya yang cukup keras. "Pergi kau perempuan binal," ucapnya kemudian sambil tangannya menunjuk ke arah Bella. Bella yang dari tadi merasa serba salah akhirnya berlalu dari kamar itu dan berjalan keluar meninggalkan rumah Jenny. "Kenapa kau pulang cepat? Katanya mau pergi ke rumah orang tuamu." Jenny mengernyitkan keningnya. Matanya membelalak dan menatap tajam ke arah suaminya yang malah melemparkan pertanyaan yang tidak masuk akal. "Kau tidak malu menanyakan itu? Seharusnya aku yang bertanya. Sedang apa kau tadi?" Bimo hanya mematung. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. "Kenapa diam?" tanya Jenny lagi. "Jawab aku, Mas. Sejak kapan kalian bermain di belakangku?" Dada Jenny bergetar. Dia berusaha untuk tidak menangis meskipun hatinya benar-benar remuk redam karena dikhianati suami tercintanya itu. Bimo mengatur napasnya, berusaha untuk tidak marah. Dia mendekat ke arah Jenny dan berusaha menyentuh tangannya, tapi Jenny malah menepis tangan suaminya itu. "Menjauh dariku, aku tidak sudi dekat-dekat denganmu," tegas Jenny. Meskipun hatinya berat, tapi dia harus mengatakan itu. "Kalau itu maumu, aku terima. Kau puas." Bimo berlalu menjauh meninggalkan Jenny sendirian di kamar.
Sebenarnya dia hendak menjelaskan tentang perbuatannya bersama Bella, tapi dia lebih memilih pergi meninggalkan Jenny di kamar. Jenny duduk di tepi ranjangnya. Air mata mulai menggenangi pipinya. Dadanya terasa sesak mengingat perbuatan suaminya. Suami yang selama ini begitu dia sanjung. Suami yang selama ini sangat dia cintai, tapi ternyata dia berkhianat. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukannya dengan sahabatnya sendiri, Bella. Apa kesalahannya sampai suaminya tega menduakannya? Selama ini dia berusaha untuk menjadi istri yang baik. Hubungan mereka sebagai suami istri selama ini juga baik-baik saja. Hari ini ternyata dia harus menerima kenyataan itu. Dan parahnya lagi, Bimo suaminya seperti merasa tidak bersalah sedikit pun. Istri mana yang tidak kecewa diperlakukan seperti itu? Istri mana yang tidak sakit melihat suaminya berbuat serong dengan wanita lain? Jenny terus meratapi dirinya sendiri. Aku mencintai Bella seperti aku mencintaimu, kata Bimo malam harinya ketika dia pulang dan masuk ke kamar. Dia masih melihat istrinya masih terjaga dengan matanya yang sembab. Jenny terbelalak. Dia masih saja merasa terkejut meskipun dia tahu kejadian tadi siang benar-benar nyata terjadi. Namun tak bisakah suaminya meminta maaf dan mengatakan bahwa kejadian siang tadi hanya nafsu sesaat meskipun dengan berbohong. Setidaknya demi menjaga perasaannya. Tadinya aku akan berterus terang kepadamu, tapi kau terlanjur memerkokiku, lanjut Bimo kemudian. Napasnya terasa berat, seperti menahan beban yang akan segera dilepaskannya. Aku akan menikahi Bella. Napas Jenny tercekat. Perih menyeruak dalam dada. Ucapan suaminya laksana pisau tajam yang sedang menyayat hatinya. Mata yang tadi sudah berhenti mengeluarkan air mata kini kembali sembab. Pipinya kembali basah dibanjiri air mata. Kenapa kau tega melakukan itu? Tanyanya lirih. Jenny menatap dalam-dalam wajah tampan suami yang selama ini dia sayangi dan begitu dia sanjung. Dia berjalan mendekat dengan sisa-sisa kekuatannya yang hampir hilang. Mengapa kau tega melakukannya, Mas? Apa kesalahanku? Apa kekuranganku? Katakan, Mas, katakan, ucap Jenny penuh emosi. Aku janji, aku akan menjadi istri yang lebih baik lagi. Aku akan memaafkan dan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Asal kau mau meninggalkan perempuan itu, ucap Jenny sambil memohon menatap wajah suaminya. Bimo mendesah kasar, memalingkan wajah ke arah lain, menghindari tatapan istrinya. Sebenarnya dia tidak tega, tapi dia juga tidak mau membohongi hatinya sendiri. Bimo meraih kedua tangan istrinya, meremasnya dan membalas tatapan istrinya yang mengiba. Maafkan aku, Jenny. Aku tidak bisa berbohong dengan perasaanku sendiri. Aku tidak bisa membohongimu seumur hidupku. Jantung Jenny berdenyut hingga terasa sulit untuk bernafas. Tubuhnya lemas mendengar ucapan suaminya. Dia terjatuh di atas lantai, menangis terseduh-seduh. Hatinya merasa sakit bagai ditusuk sembilu. Bimo berniat membangunkan Jenny, tetapi istrinya itu segera mengangkat satu tangannya, menolak uluran tangan Bimo. Dalam hati,
Bimo merasa bersalah dan kasihan melihat istrinya yang terluka. Namun dia tidak bisa menyangkal perasaannya sendiri. Sejak awal dia menikahi Jenny karena demi menggapai impian menjadi pengusaha sukses. Dia terpaksa menikahi Jenny karena dia anak pengusaha sukses. Ayah Jenny menjanjikan posisi penting di perusahaan jika dia mau menikahi putrinya. "Aku tahu kau pasti terluka." Bimo menghela napas berat sebelum melanjutkan perkataannya. "Aku sudah mantap memutuskan. Aku akan menikahi Bella dalam waktu dekat. Aku harap kau bisa menerimanya sebagai istri keduaku." Jenny mendongak, menatap sinis suami yang berdiri di hadapannya. "Apa kau sudah gila, hah?" Jenny tersenyum sinis. "Aku tidak sudi. Lebih baik kau ceraikan saja aku sekarang juga. Dengan begitu kau bebas mau menikah dengan siapapun," ucapnya penuh penekanan. Sebenarnya Jenny merasa dunianya seakan runtuh dalam sekejap mata ketika dia mengucapkan kata cerai. Selama ini tentu saja dia tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Cinta yang dia banggakan, suami yang dia sanjung telah berkhianat dengan sahabatnya sendiri. Bimo berjongkok. Dia menatap tajam wajah Jane yang masih basah, lalu mengapit kedua pipi wanita itu dengan satu tangannya. "Aku tidak mau bercerai," ucapnya keras, membahana ke seluruh ruangan dalam kamar. "Suka tidak suka, kau harus menerima Bella sebagai istri keduaku," tegas Bimo sambil melepaskan tangannya dari wajah Jenny dengan kasar. Dia beranjak berdiri, lalu bergegas hendak pergi. "Apa salahku?" tanya Jenny dengan nada bergetar. "Apa kekuranganku yang membuatmu melakukan ini? Aku akan berusaha memperbaikinya. Aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi." Bimo terhenti di ambang pintu. Dia menoleh ke belakang menatap istrinya yang terlihat sangat bersedih. Dalam hati dia tetap merasa iba. Dadanya bergetar merasakan sedikit rasa bersalah atas perbuatannya yang telah melukai hati istrinya. "Kau tidak salah, Jenny. Tapi seperti yang aku bilang, aku mencintai Bella seperti aku mencintaimu," ucapnya lirih.